Salam, selamat hari Jumat. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita beraktivitas pada Jumat pagi ini, marilah kita terlebih dahulu mengagungkan Tuhan melalui persembahan kita bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Kita agungkan Tuhan. Marilah kita hormati leluhur kita dan Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Marilah kita hormati para pemimpin kita, mulai dari presiden hingga kepala lingkungan dan juga para petugas kesehatan, termasuk badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Pujian 309 bersama Yesus Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kasih kesetiaan-Mu untuk memberi napas kehidupan, membangunkan kami dari tidur kami. Bapa Surgawi, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi berkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami pahami serta kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat dimanapun berada, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 17. Demikian dalam bahasa Batak. Jalan asa siulaun manang dia hata, manang dia pabahenan, saluhut naima marhite-hite guarni Tuhan Yesus. Huhut madok mauliate tu debata ama marhite-hite ibana ido sahana. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father. Thus reading the word of God. Amen. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat, pada pembacaan firman Tuhan yang baru kita dengungkan melalui pembacaan kita di surat Kolose pasal 3 ayat 17 ini,
kita diajak, kita dihimbau supaya kita dalam melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan, marilah kita lakukan dengan nama Tuhan Yesus. Artinya jika perkataan kita dengan melalui Tuhan Yesus Kristus, pastilah kita berbahasa, kita melakukan perkataan dengan sopan santun. Jadi perkataan kita selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya jika kita mengucapkan suatu kata, maka dengan otomatis kita harus dengan sopan. Ada etika, ada yang bisa dituntun oleh Tuhan. Kemudian perbuatan. Perbuatan kita tentu kalau dalam nama Tuhan sudah pasti berbuat baik. Maka ini harus sinkron menurut firman Tuhan ini. Kita diajak, kita dihimbau, kita diharuskan. Perkataan dan perilaku harus senantiasa relevan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selain daripada itu, kita harus mengucap syukur. Madok mauliate matu Jehovah amai. Kita bersyukur kepada Allah Bapa di surga yang telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Karena tegas dikatakan, dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Karena apa? Karena Bapa surgawi adalah Bapa yang maha baik. Kita harus mengucap syukur dengan perantaraan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Inilah yang dihimbau, diajak supaya kita berkata, berbuat, dan melakukan ucapan syukur kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, selalu Tuhan ingatkan kami agar kami melakukan perkataan, perbuatan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami ketika mengingat Tuhan Yesus, menjadi kami ikut di dalam penderitaannya dan ikut di dalam kebangkitannya. Sehingga kami akan melakukan kebaikan kalau senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan kuatkanlah kami agar kami mampu berbuat melalui perkataan dan perilaku seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa surgawi, kami di dalam hidup ini pribadi lepas pribadi masih banyak kebutuhan kami Tuhan. Ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup di dunia ini, berilah tambahan rezeki. Tambahkanlah hasil yang kami kerjakan sehingga melimpah untuk dapat kami tuai atau dapat kami petik untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa surgawi, jika ada di dalam tubuh kami sakit atau bibit penyakit, tolong Tuhan buangkan, sembuhkan dengan bilu-bilu darah-Mu. Bapa surgawi, jika ada saudara-saudara kami, sahabat kami hendak melakukan acara syukuran atau pesta pernikahan dari putra putri atau cucu, tolong Tuhan
Berilah sukacita yang daripada Tuhan. Cukupkan segala yang dibutuhkan. Bapa surgawi, jika ada saudara-saudara kami Tuhan yang hari ini berulang tahun atau berulang tahun pernikahan, tolong tambahkan sukacita. Beri kesehatan, beri kebahagiaan, dan berikan berkat. Bapa surgawi, jika ada yang sedang menderita karena berkabung, karena dihujat orang, karena dilarang orang untuk beribadah, tolong Tuhan, bantulah mereka. Tolong Tuhan, sadarkan orang-orang yang memberikan yang tidak baik itu, sehingga damai sejahtera dalam hidup kami. Termasuk Tuhan, saudara kami yang ada penutupan gereja atau pembubaran ibadah, tolong Tuhan, ikutlah di dalam pergumulan kami, agar saudara-saudara kami yang tidak menginginkan itu menjadi sadar dan memuji, memuliakan Tuhan. Bapa surgawi, kami mohon kepada anak-anak atau cucu kami Tuhan yang masih kecil, tolong tumbuhkan segar dalam kesempurnaan. Jika masih di bangku sekolah, di PAUD, di SD, di SMP, SMA, SMK atau perguruan tinggi, tetaplah beri kepintaran, beri kecerdasan, sehingga ketika sudah tamat mereka mampu untuk bekerja, mampu untuk mengabdikan dirinya. Jika yang sudah bekerja, tambahkan pengetahuan mereka, keterampilannya, sehingga disayangi oleh pimpinannya. Bapa surgawi, adapun anak atau cucu yang sedang menanti jodoh, tunjukkanlah jodoh yang cocok dalam kehidupannya. Bapa surgawi, kami mohon bantuan-Mu Tuhan untuk pemekaran Provinsi Tapanuli yang sedang kami pergumulkan Tuhan. Tolong ketuklah hati Presiden Republik Indonesia dan juga para panitia, sehingga dikabulkan pemekaran Provinsi Tapanuli. Bapa surgawi, kami mohon Tuhan, ulurkanlah berkat-Mu untuk kami dimanapun kami berada. Berikan kesehatan, berikan Tuhan kesempurnaan dalam hidup kami. Bapa surgawi, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam sehat, salam hormat dari Opung Partuko Bosi, Sintua Dr. Marolok Utagaul MPD, dan Ria Aritonang SPD pada channel YouTube yang sangat sederhana ini. Horas Jahu Manjua-jua, Ahoy, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Tuhan bersama kita, Immanuel.